Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ficha Salmiati dengan NIM 2215050160. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang poin-poin penting yang saya dapat dari pembahasan tentang konsep pendidikan menurut Quran Surah An-Nahl ayat 105 sampai 128 oleh kelompok 6. Sebelum itu, kita dengarkan dulu bunyi ayat dari Quran Surah An-Nahl ayat 105 sampai 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahum khairul lis-sabirin. Wala in sabartum lahuwa ghairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabaruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dawkim mimma yahkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang telah mereka rencanakan. Sungguh Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi dalam surat An-Nahl ayat 125-128 ini Allah memberikan petunjuk mengenai konsep pendidikan yang lebih mendalam. Ayat-ayat ini menekankan beberapa aspek penting dalam proses pendidikan dan dakwah. Pada ayat 125 ini mengajak dengan hikmah dan nasihat yang baik. Allah mengajarkan kepada kita bahwa dalam berdakwah kebenaran, kita harus melakukan dengan cara yang bijaksana, yakni hikmah, serta menyampaikan nasihat yang baik. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan yang penuh kelembutan dan pemahaman terhadap orang yang kita ajak bicara, sehingga pesan kita bisa diterima dengan baik. Ayat 126 ini memberikan penjelasan yang jelas dengan penuh kesabaran. Ayat ini mengingatkan kita untuk terus bersabar dalam menghadapi orang yang mungkin tidak langsung menerima ajaran kita. Pendidikan atau dakwah tidak selalu mudah, dan seringkali kita perlu berusaha lebih keras agar pesan yang kita sampaikan dapat dimengerti dengan baik oleh orang lain. Pada ayat 127, yakni tentang tawakal kepada Allah. Setelah kita melakukan usaha terbaik dalam mendidik atau mendakwah, ayat ini mengajarkan kita untuk tawakal atau berserah diri kepada Allah. Segala hasil yang terjadi di luar kendali kita karena Allah yang menentukan keberhasilan. Pada ayat 128, yakni pendidikan yang berbasis ketakwaan dan keimanan. Ayat ini menegaskan bahwa pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang mendasarkan dirinya pada ketakwaan kepada Allah dan kesabaran. Orang yang memiliki sifat sabar dan bertakwa akan dapat bimbingan langsung dari Allah serta mendapat bantuannya dalam menghadapi berbagai kesulitan. Jadi secara keseluruhan, ayat-ayat ini memberikan panduan bagi kita dalam menjalani proses pendidikan, baik itu dalam konteks dakwah, pengajaran, maupun pembelajaran.
Kita diajarkan untuk menyampaikan kebenaran dengan bijaksana, sabar, tawakal, dan senantiasa memperbaiki diri dengan ketakwaan kepada Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.